Stevens-Johnson Syndrome. Sindrom Stevens-Johnson adalah kelainan serius pada kulit serta lapisan bola mata, dalam mulut, dubur, dan alat kelamin, atau dikenal dengan membran mukosa yang muncul akibat reaksi tubuh terhadap obat atau infeksi. Penyebab sindrom Stevens-Johnson pada orang dewasa dapat disebabkan oleh efek samping obat seperti obat asam urat, obat pereda nyeri, obat antibiotik, obat antivirus, dan obat anti kejang. Sedangkan pada anak-anak, sindrom ini lebih sering dipicu oleh infeksi virus. Contohnya pneumonia, hepatitis A, HIV, herpes, gondongan, flu, demam kelenjar. Dan pada kasus yang jarang terjadi, dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Patofisiologi Stevens-Johnson Syndrome. Kulit berperan sebagai bagian penting untuk melindungi otot, tulang, ligamen, dan organ-organ internal dengan membentuk penghalang bagi patogen infeksius dan mencegah kehilangan air dari tubuh. Bagian terluar dari kulit adalah epidermis, yang terdiri dari stratum basal atau lapisan dasar, membran basal atau lapisan tipis dari jaringan halus yang terdiri dari protein seperti kolagen dan laminin. Lapisan ini berfungsi untuk menempelkan epidermis ke dasar lapisan kulit yang disebut dermis. Selaput lendir atau mukosa melapisi permukaan tubuh bagian dalam, seperti mulut, lidah, saluran pernafasan, konjungtiva mata, genitalia, dan anus. Mukosa terdiri dari satu atau lebih lapisan sel epitel yang melekat pada membran basal yang berada di atas lapisan yang disebut lamina propria. Banyak sekali sel di dalam tubuh yang mempunyai protein yang disebut Major Histocompatibility Complex atau molekul MHC kelas 1 di permukaan membran mereka. Protein ini menyampaikan peptida dari sel kekebalan yang disebut sel T sitotoksik, juga disebut CD8+ sel T. Jika sel dalam keadaan sehat, sel T sitotoksik tidak mengenali peptida sebagai benda asing dan tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika sel terinfeksi, katakanlah contohnya virus, sel T sitotoksik akan mengenali peptida sebagai benda asing dan memicu respon imun. Setelah semua sel yang terinfeksi dihancurkan, respon imun akan menghilang. Stevens-Johnson Syndrome dan toxic epidermal necrolysis keduanya adalah reaksi hipersensitivitas tipe 4, di mana mereka juga disebut sebagai reaksi hipersensitivitas yang dimediasi sel T. Karena sel T sitotoksik secara langsung dan agresif menyerang sel epitel di mukosa dan epidermis, serta melepaskan muatan perforin dan granzim untuk membunuh mereka. Sel epitel perforin lisis yang ditargetkan membentuk pori-pori yang memungkinkan granzim masuk dan menyebabkan kematian sel atau nekrosis. Juga, sebagai bagian dari serangan, sel T sitotoksik melepaskan sitokin proinflamasi seperti interferon gamma dan faktor nekrosis tumor alfa yang menarik sel kekebalan lain ke area yang menyebabkan lebih banyak kerusakan. Hal ini menyebabkan hilangnya perlindungan kulit dan erosi pada kulit serta mukosa yang terkena akibat kematian dan perlepasan sel di membran dasar. Dengan gangguan kulit dan mukosa, tubuh dapat mengalami dehidrasi dan patogen dari luar tubuh dapat menyerang, serta menyebabkan respon imunologis kuat lainnya yang disebut sepsis, yang dapat menyebabkan cedera dan disfungsi organ berskala besar.
Tanda dan gejala sindrom Stevens-Johnson. Gejala awal yang muncul menyerupai gejala flu, yakni demam, tubuh terasa lelah, perih di mulut dan tenggorokan, mata panas, dan batuk. Gejala lanjutan berupa luka lepu di kulit, terutama hidung, mata, mulut, dan kelamin, serta ruam dan bercak kemerahan di area kulit. Kulit akan mengelupas setelah luka lepu terbentuk dan menimbulkan rasa perih. Berikut adalah gambaran tanda dan gejala sindrom Stevens-Johnson. Contoh faktor resikonya adalah riwayat mengalami sindrom Stevens-Johnson dan melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV/AIDS. Berikut adalah komplikasi sindrom ini, yaitu gagal nafas, rambut rontok, kebutaan, selulitis, dan sepsis. Serta kondisi kulit yang melepuh bisa menyebar ke seluruh organ, contohnya mulut, hidung, dan alat kelamin. Dampaknya adalah sulit makan, sulit menelan, dan sulit kencing. Pengobatan penyakit ini dapat berupa menghentikan mengkonsumsi obat yang tidak perlu, melakukan perawatan pendukung, memberikan antihistamin, pereda nyeri, antibiotik, serta antiinflamasi. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah sindrom ini? Yaitu mempertimbangkan pengujian genetik sebelum mengkonsumsi obat, mengetahui penyebab reaksi obat tertentu, dan mengkonsultasikan kepada petugas medis apabila memiliki riwayat penyakit ini. Terima kasih.